Injil itu betul-betul harus hidup di dalam hidup setiap kita sebelum. Acara juga sangat menarik. Semuanya luar biasa, sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang seluruh pejabat diaken, gembala wilayah, gembala MK, gembala Unity, peserta baptisan baru, peserta rekrutmen batch 1-6, semua volunteer dari berbagai bidang pelayanan, dan jemaat DSCM untuk mengikuti New in Christ Class Manusia Baru batch 2 yang akan dimulai Minggu 5 Oktober 2025 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di NICC bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Isi link di bawah ini dan gratis. Kontak person hubungi Bapak PDM Yehezkiel Dimas di 08123 0052 001. Mari bersama menjadi kawan sekerja Allah dengan menjadi murid Kristus yang suka belajar kebenaran Allah. Go and make disciple. Tuhan Yesus memberkati. GBI Diaspora Sejahtera DSCM mempersembahkan seminar series Aku Murid Kristus, membaca Alkitab dengan benar. Bagaimana agar kita tidak bingung saat baca Alkitab? Bagaimana memahami maksud aslinya dari bacaan Alkitab? Bagaimana menyaring renungan firman yang memiliki pengajaran benar? Banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak semua memahami maksud aslinya. Apa yang akan kita kupas? Membaca Alkitab dengan benar, cara memahami konteks ayat Alkitab, teologi karunia rohani, dan bagaimana melihat makna teks dan aplikasinya. Acara ini relevan bagi Anda yang adalah pemimpin Kristen di berbagai ranah seperti gembala lokal, pendeta, penginjil misi, pejabat gereja, ketua bidang, ketua komisi, diaken, gembala MK, gembala Unity, gembala wilayah, volunteers, dan jemaat yang rindu belajar kebenaran Alkitabiah untuk menjawab tantangan kekristenan di sekitar kita. Seminar ini akan diadakan Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya Malang, dengan pembicara Bapak Pendeta Asigor Sitanggang, Dr. Teologi, Departemen Teologi BPP GBI. Link pendaftaran di bawah ini. Kontribusi pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang, sudah termasuk snack dan makan siang. Kontribusi Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening BCA 36899910000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Dengan catatan, mohon diberikan kode unik angka 1 di akhir nominal rupiah yang akan ditransfer. Contoh Rp50.001. Jangan biarkan keraguan menahan langkahmu. Jangan datang sendiri, ajak temanmu biar sama-sama kita mengalami kuasa firman Tuhan. Info lebih lanjut hubungi 0812 1611 0750. Acara ini untuk kalangan Kristen. Puji syukur pertemuan misi raya tahunan 2025 telah berlangsung tanggal 9 sampai 11 September di EE Bandulan, Malang. Dari 35 gereja lokal yang tersebar di seluruh Indonesia, 29 gereja lokal yang hadir, total 77%. Luar biasa animo para gembala gereja lokal. Dari sejak hari pertama, gembala menyapa sampai di hari terakhir, gembala membekali. Peserta memiliki animo dan antusias yang sangat luar biasa. Sebab itu, saya mewakili bidang misi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Jemaat, yaitu para donatur yang telah menabur bagi terselenggaranya pertemuan misi raya tahunan ini. Sungguh kami sangat berterima kasih. Terlebih kehadiran Bapak Gembala Sidang, Bapak Erlangga Dharma, dan juga Bapak Ibu Gembala Pembina, Bapak Ibu Suri Dharma yang sangat mendukung kami. Yang tidak kalah penting, dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu staf Gembala sangat amat mensupport kami. Inilah kami, keluarga besar di DSCM. Shalom Ibu Bapak, Jemaat GBI Diaspora Sejahtera Kota Malang, Diaspora Sejahtera Caring Ministry, dan DSCM lokal di seluruh Indonesia. Bagi kita orang-orang Kristen, Alkitab adalah buku yang terpenting. Dari sanalah bersumber ajaran dan keyakinan iman kita. Tetapi Alkitab bukanlah buku yang sederhana maupun mudah. Paling tidak, ia ditulis yang tertua 3.000 tahun yang lalu dan yang termuda 2.000 tahun yang lalu. Rentang waktu penulisannya mencakup 1.000 sampai 1.500 tahun. Ditulis dalam cakupan
tempat yang sangat luas oleh banyak penulis dengan latar belakang yang sangat beragam. Karenanya Alkitab menjadi tidak mudah untuk dibaca dan dipahami. Jikalau kita salah membaca, salah memahami, kita akan tiba pada pemahaman yang keliru, bahkan kita bisa tersesat. Karenanya kita perlu belajar bagaimana membaca dan karenanya memahami Alkitab dengan benar. GBI Diaspora Sejahtera Malang mengadakan pembekalan terkait bagaimana membaca Alkitab dengan baik dan benar. Ini akan sangat memberkati ibu bapak sekalian. Karenanya mari datang dan hadirilah kegiatan ini. Ibu bapak pasti diberkati oleh Tuhan karena dapat membaca Alkitab dengan baik dan benar, dan karenanya mengenal Allah dengan baik dan benar, dan semakin mencintai Allah dalam Tuhan Yesus karenanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom keluarga sejahtera yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bersyukur kita telah sampai di akhir bulan ke-9, bulan September, yang ditetapkan sebagai bulan misi di Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Pelayanan misi merupakan amanat dari Tuhan kita dan Kepala Gereja kita Yesus Kristus. Pelayanan misi juga unsur penting dalam kehidupan bergereja. Tuhan mengasihi semua manusia dan ingin memakai setiap kita yang sudah mengalami kasih-Nya untuk menyaksikan dan mengabarkan kabar baik itu kepada semua orang, sehingga mereka pun mengalami kasih Allah, menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Puji Tuhan, pada tanggal 9, 10, dan 11 September 2025 telah dilaksanakan pertemuan misi raya tahunan DSCM bertempat di gedung EE Center. Hamba-hamba Tuhan yang datang dari berbagai daerah DSCM lokal berkesempatan untuk berfellowship bersama, menikmati makan malam di lataran Sendayu, serta bersama memberkati Kota Malang dalam ibadah tengah minggu Malang City Blessing di gedung NICC. Dengan tema Gereja yang berpusatkan kepada Injil Kristus, penginjilan sebagai gaya hidup dan pemuritan intergenerasi, hamba-hamba Tuhan dari DSCM lokal yang akan terus memberitakan kabar baik itu. Malam ini dalam Time to Share, keluarga sejahtera dapat mengikuti selayang pandang dari pertemuan misi raya tahunan 2025. Kisah-kisah singkat yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan dari DSCM lokal. Shalom keluarga sejahtera dimanapun berada, bersyukur pada saat ini kami berada di EE Center di Bandulan dalam acaranya pertemuan misi raya tahunan GBI Diaspora Sejahtera Caring Ministry di tahun 2025, di mana pada hari ini selama 3 hari ya, dari tanggal 9 sampai besok 11 September 2025 acara pertemuan misi raya tahunan ini diadakan. Hampir semua ya, ada banyak dari gembala-gembala DSCM lokal yang dapat hadir datang ke Kota Malang untuk berfellowship dengan rekan-rekan sesama gembala DSCM lokal. Dan bersyukur saat ini saya bersama dengan salah satu dari gembala DSCM. Mau menyapa dulu, Shalom Ibu Roma. Shalom Ibu. Ya, Ibu Roma berasal dari DSCM mana ini ya? Saya dari DSCM Riau, Balai Jaya. Wow, DSCM Riau Balai Jaya. Ya. Jauh sekali ya, ada di Pulau Sumatera. Jauh-jauh datang ke Pulau Jawa untuk bertemu dengan saudara-saudara ya, dengan keluarga DSCM. Ya, Bu Roma, terima kasih untuk waktunya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Roma ini melayani di DSCM Balai
Jaya Riau ini sudah berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, bukan waktu yang pendek itu ya. Dan tentunya juga ada banyak hal yang dialami, yang dihadapi selama melayani ini. Ya, Ibu Roma bagaimana menghadapi tantangan mungkin ya, terus juga ada permasalahan selama dalam pelayanan ini. Apa yang masih terus memotivasi Bu Roma untuk melayani sampai tahun ke-15? Motivasi saya karena saya menjadikan panggilan dalam melayani Tuhan. Menjadikan panggilan ya. Iya. Iya. Dan apakah panggilan ini langsung menjadi gembala atau sebelumnya ada beberapa dulu yang dilewati? Baik, sebelumnya saya bukan seorang gembala, tapi saya istri gembala, di mana pada tahun 2019 suami meninggal karena sakit. Lalu saya belum menjadi pejabat gereja, tapi dengan kondisi dan saya harus melanjutkan pelayanan karena saya melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan pada waktu itu ketika ditinggalkan oleh gembala. Saya mengambil komitmen untuk melanjutkan dan puji Tuhan sampai hari ini di tahun 2020 saya ditabis menjadi gembala. Ya, iya. Jadi melanjutkan pelayanan dari Bapak Gembala yang telah pulang ke rumah Bapak, begitu ya? Iya. Iya. Kemudian bisa ceritakan sedikit kalau di Balai Jaya. Balai Jaya ini kota kecil atau di kabupaten atau di kota Madia? Masih desa sebenarnya. Oh, desa ya, iya. Nah, kalau yang di Balai Jaya ini yang disebut desa itu tadi ya. Apakah di sana ada banyak orang percaya selain jemaat yang digembalakan, atau di sana ini ada kan daerah-daerah ya di beberapa pulau di Indonesia ini yang ternyata di situ itu begitu banyak gitu ya, jadi bahkan menjadi kantong Kristen bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana dengan di Balai Jaya? Kalau di daerah kami di Desa Balai Jaya, yaitu di Kabupaten Rokan Hilir, mayoritas memang banyak juga dari Muslim dan juga Kristen. Jadi mayoritas di sana suku Batak, karena di daerah kami banyak orang Batak. Jadi banyak juga orang-orang Kristennya. Selain orang Batak, Melayu juga itu. Nah, tantangan bagi Ibu Roma, tantangan dalam melayani di tengah masyarakat yang beragam ya, bisa dikatakan beragam mereka agamanya. Ada yang bisa diceritakan tantangan yang dihadapi di Balai Jaya? Iya, kalau tantangan mungkin banyak mengenai tentang pelayanan, apalagi ketika waktu berdiri gereja dari tahun 2010 sampai 10 tahun saya katakan kami dipindah-pindahkan gitu, tidak diizinkan ya untuk mendirikan bangunan gereja untuk beribadah. Lalu di tahun 2020 Tuhan percayakan saya kembali menjadi gembala karena menggantikan almarhum. Sampai hari ini memang tantangan itu ada. Kami tidak diperbolehkan ibadah, lalu kami dipindahkan kurang lebih dari tempat gereja yang sudah kami bangun 200 meter. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan menolong karena saya belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Saya buat untuk melakukan bagaimana supaya di kemudian hari gereja ini tidak diusik lagi. Saya datang ke pemerintah untuk meminta ketika kami bersama jemaat membeli tanah kembali. Dibeli kembali? Iya, membeli tanah kembali dari jarak 200 meter dari tempat yang gereja yang sudah dibangun sebenarnya sudah ada. Lalu kami pertama buat darurat terlebih dahulu ya. Seperti dikatakan darurat itu masih dari dinding bambu atau gedek. 2 tahun kemudian kami bersama jemaat membangun secara perlahan-lahan untuk kami bersama-sama, dan puji Tuhan hari ini Tuhan sudah beri satu gedung ya, dikatakan sudah permanen. Puji Tuhan. Wow, ya, luar tapi biasa. bukan sampai di situ aja Bu tantangannya. 1 bulan yang lalu ketika gereja sudah dibangun, saya membuat satu plang gereja, ya kan, bahasanya supaya diketahui bahwa itu gereja. Lalu datang mengatakan, loh ini rumah bukan gereja, karena
menurut mereka rumah ibadah itu di rumah-rumah. Jadi sebenarnya arti rumah ibadah itu kan, gereja itu kan artinya rumah ibadah. Tapi mereka punya definisinya bahwa kami itu hanya ibadah di rumah-rumah. Lalu kami datang ke desa, kami laporkan ke desa. Saya bawa semua surat yang sudah saya kerjakan selama ini, dan dari pemerintah mengatakan tidak ada masalah. Karena mereka sudah mengerjakan semua izin-izin sampai saya ke kantor camat. Itu kejadian dalam bulan kemarin. Yang pertama dipanggil RT, kami sosialisasi kembali ya di kantor desa, dipanggil, ya puji Tuhan, Tuhan buka sampai dibilang kalau kami di sana kepala desa itu penghulu, ya penghulu bilang pasang saja Bu pelang gerejanya, puji Tuhan. Nah itu yang pertama. Kemarin lagi kami mendengar ada mau demonya karena mungkin mereka melihat pang gereja itu kan udah kami taruh di jalan, di pinggir jalan supaya menandakan bahwa gereja di sini, seperti itu. Lalu kami dengar ada beberapa teman yang bukan satu iman, saya katakan, menyampaikan kepada kami, lalu kami jumpai salah seorang tokoh agama Muslim di sana, Ibu. Kalau kita orang di sana bilang namanya ketua pengajian atau wirid dari kaum Bapak. Saya sampaikan bahwasanya kami mendengar hal seperti ini. Jadi kenapa kami diusik terus? Lalu kami sampaikan Bapak ya ketua wirid ini, beliau mengatakan saya bawa lagi surat-surat itu karena mereka minta supaya ada tanda tangan dari masyarakat. Nah, itu sudah saya kerjakan hampir sekitar 50 kakak yang non muslim dan juga yang Kristen, yang Islam juga. Menyatakan dukungan dengan tanda bahwasanya tangan itu ya. Kami membeli tanah dan akan mendirikan bangunan gereja di tempat ini sesuai dengan alamat yang sudah ditentukan. Seperti itu Bu. Jadi waktu itu kami sampaikan, jadi mereka berkata tidak usah takut lagi Ibu. Ya, jadi tetap beribadah dengan tenang. Puji Tuhan. Jadi itu yang saya hadapi, beberapa tantangan hari-hari ini, dan itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Dan yang terakhir, ini tadi kita baru saja mengikuti sesi dari Pak Lukas ya mengenai Evangelical Explosion. Dari Ibu Roma, bagaimana komentar dari tadi 2 sesi ya, ini yang memperlengkapi setiap umat Tuhan, orang percaya, karena tadi dikatakan bahwa memberitakan kabar baik itu adalah satu hal yang baik. Luar biasa sekali sesi tadi yang saya dapatkan, karena sangat membantu ketika saya nanti pulang, saya bisa menyampaikan atau saya mempraktekannya dalam pelayanan. Jadi memang itu sangat efektif seperti yang sudah disampaikan tadi, sangat membantu untuk saya bisa mengerjakan atau melakukan penginjilan di daerah seperti kami di sana. Puji Tuhan, ya baik, jadi diperlengkapi ya lewat 2 sesi dari Pak Lukas tadi. Ya benar. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Roma. Sama-sama Bu. Dan berharap nanti di waktu yang akan datang dalam pertemuan misi raya tahunan bisa hadir kembali. Sama-sama, Tuhan berkati Bu. Shalom Ibu Bapak, Jemaat GBI Diaspora Sejahtera Kota Malang, Diaspora Sejahtera Caring Ministry, dan DSCM lokal di seluruh Indonesia. Bagi kita orang-orang Kristen, Alkitab adalah buku yang terpenting. Dari sanalah bersumber ajaran dan keyakinan iman kita. Tetapi Alkitab bukanlah buku yang sederhana maupun mudah. Paling tidak, ia ditulis yang tertua 3.000 tahun yang lalu dan yang termuda 2.000 tahun yang lalu. Rentang waktu penulisannya mencakup 1.000 sampai 1.500 tahun. Ditulis dalam cakupan tempat yang sangat luas oleh banyak penulis dengan latar belakang yang sangat beragam. Karenanya Alkitab menjadi tidak mudah untuk dibaca dan dipahami. Jikalau kita salah membaca, salah memahami, kita akan tiba pada pemahaman yang keliru, bahkan kita bisa tersesat. Karenanya kita perlu belajar bagaimana membaca dan karenanya memahami Alkitab dengan benar. GBI Diaspora Sejahtera Malang mengadakan pembekalan
terkait bagaimana membaca Alkitab dengan baik dan benar. Ini akan sangat memberkati ibu bapak sekalian. Karenanya, mari datang dan hadirilah kegiatan ini. Ibu bapak pasti diberkati oleh Tuhan karena dapat membaca Alkitab dengan baik dan benar, dan karenanya mengenal Allah dengan baik dan benar, dan semakin mencintai Allah dalam Tuhan Yesus karenanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saat ini saya bersama Ibu Pendeta Agnes Mustamu SPD, Gembala Lokal di SCM Tritih Kulon Cilacap. Iya, Ibu Agnes, selama pelayanan ini sudah berapa lama dan tentunya ada tantangan yang dihadapinya. Ya, boleh diceritakan bagaimana penyertaan Tuhan selama Ibu Agnes melayani di Tritih Kulon? Saya melayani di GBI Diaspora atau DSCM Tritih Kulon Cilacap. Saya bergabung dengan DSCM kurang lebih 10 tahun lebih. Ya. Kemudian tapi kalau pelayanan saya dari awal adalah sejak tahun 77 sudah melayani Tuhan. Namun bergabung dengan DSCM tahun 2015 kalau tidak salah atau 14. Ya. Dan saya bersyukur kami bisa bergabung, pengalaman kami di DSCM pelayanan ini sungguh sangat mendapat berkat dan ada perkembangan, peningkatan di mana kami lebih semangat untuk melayani Dia ketika kami sudah bergabung di dalam DSCM. Dan tantangan kami di sana banyak sekali yang belum mengenal Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, sekarang ini mereka sangat mendukung pelayanan kami walaupun mereka bukan sebagai umat, ya, jemaat kami atau gereja, orang yang percaya Yesus, tetapi mereka sangat mendukung pelayanan kami, sehingga kami merasa bersyukur bahwa kami di sana tidak ada tantangan sebenarnya. Kami berjalan dengan lancar dan pelayanan kami selalu dibantu, dilindungi oleh masyarakat setempat. Nah, itu berkat doa daripada DSCM, ya, dari pusat maupun kebersamaan kami di DSCM ini. Iya, oke. Iya, Bu Agnes, selama waktu 10 tahun adalah waktu yang panjang, ya. Bagi Ibu Agnes secara pribadi, apa yang memotivasi Ibu untuk tetap melayani di sana? Ketika itu saya masih ada Bapak Gembala almarhum, tapi 3 tahun yang lalu Tuhan mengambil Bapak Gembala, sehingga saya melayani sebagai gembala ini kurang lebih 3 tahun. Tetapi sebagai ibu gembala, yaitu pendamping almarhum, saya sudah melayani bersama-sama dan selalu hadir dalam pertemuan DSCM di tempat ini. Tidak pernah kami tidak hadir sejak kami mengikuti DSCM. Dan karena apa? Karena kami mendapat banyak berkat. Bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani yang luar biasa yang membuat kami lebih semangat untuk melayani Dia. Ya, jadi ada terus perubahan. Melayani ya, Ibu Agnes, ya, walaupun Bapak sudah walaupun berpulang. Bapak sudah almarhum, saya melanjutkan pelayanan ini Puji sebagai Tuhan. gembala. Puji Tuhan. Iya, Ibu Agnes, dengan adanya pertemuan misi yang selalu ada, begitu ya, setiap tahunnya. Apa sih makna dari pertemuan misi raya tahunan bagi gembala di daerah? Oh iya, untuk pertemuan tahunan ini sangat membuat kami itu lebih bersemangat karena apa? Kami bisa saling bertemu sesama pelayan di dalam DSCM ini, sehingga kami mendapat banyak sekali masukan-masukan, kesaksian-kesaksian yang mendorong kami untuk lebih melayani Tuhan dan lebih mencintai Tuhan. Wah, luar biasa begitu ya. Itu adalah makna dari pertemuan misi raya ini. Nah, untuk kegiatan pertemuan misi raya di tahun yang akan datang, apa yang Ibu Agnes harapkan? Ya, sebenarnya saya selama ini sudah berjalan dengan baik. Untuk tahun yang depan, mari kita lebih lagi tingkatkan pertemuan kita ini, supaya karena kita juga membutuhkan pertemuan ini, yaitu untuk saling mengisi, saling mendorong. Ya, karena saya tahu bahwa kami yang di desa,
Kalau mau tahu tempat kami di pedalaman, di tengah-tengah kampung, kami butuh teman-teman yang bisa membangun, mendorong kami. Jadi tahun depan semoga acara seperti tadi ada masukan tentang penginjilan, ada materi-materi yang membangun. Kami sangat mengharapkan itu lebih lagi ditingkatkan. Puji Tuhan. Ya. Baik Ibu Agnes, terima kasih untuk waktunya. Terus semangat melayani di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh, Mbak Kris, ya terima kasih ya bersedia untuk berbincang di Radio Sejahtera. Ini sudah selesai ya mengikuti pertemuan misi raya tahunan. Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah, Pak Kris bisa dibagikan bagi Pak Kris yang setahu saya ini selalu ya setiap ada pertemuan misi raya tahunan Pertemis ini, itu selalu hadir. Betul. Ya, jadi untuk Pak Kris, buat Pak Kris itu apa arti dari pertemuan misi raya tahunan dan apa yang diharapkan dari pertemuan misi raya tahunan kali ini? Iya. Oke. Ada beberapa kali setelah COVID dengan adanya kegiatan misi dalam filosofi kita bersama dalam misi raya. Untuk kali ini sesungguhnya mohon maaf saya mendapatkan lebih. Oh ya ya. Dari paparan yang telah disampaikan oleh narasumber. Iya. Terkait dengan tema misi kita di misi raya untuk kali ini. Iya. Injil adalah pusat kehidupan. Dan rupanya apa yang telah dipaparkan oleh narasumber, baik narasumber pertama Bapak Lukas maupun saudara kita Hatta, yang pertama dan yang kedua, walaupun ayat-ayat itu ada berkaitan dan sama, tapi ulasannya, paparannya sesungguhnya ada beda-beda sedikit, tapi mendapatkan nilai. Oh ya. Nilai tambah. Nilai tambah. Dan ini sangat membekali kami sebagai hamba Tuhan di daerah-daerah. Jadi makna daripada pertemuan raya hari ini, kemarin dan hari ini, dan sudah selesai. Sesungguhnya maknanya adalah kami diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi jemaat. Dan mohon maaf, pengajaran EE ini sesungguhnya sudah beberapa tahun yang lalu kami telah memperlengkapi anak-anak youth di Jombang. Anak-anak youth di Jombang. Dan rupanya ketika selesai apa namanya kegiatan tersebut, rupa-rupanya kok ini apinya agak meredup. Oh begitu. Jadi awal-awalnya saja yang bersemangat. Ya awal bersemangat. Karena itu harapan dari saya sebagai gembala ataupun juga kami hamba Tuhan dari kota dan daerah. Harapan kami tidak saja kami hamba Tuhan yang mendapat kesempatan seperti ini, tapi harapan kami misi buat acara dengan tujuan mengcover seluruh pembina atau ketua atau gembala youth di setiap daerah untuk mendapatkan sajian yang sama. Walaupun nanti kami tugasnya di penggembalaan pasti akan digiring ke sana, tapi secara spesifik harapan kami ketua-ketua pemuda atau ketua remaja, guru-guru sekolah minggu itu bisa mendapat kesempatan yang sama seperti kami hamba Tuhan yang telah dibekali selama 3 hari ini. Untuk juga bisa mendapatkan pembekalan yang sama. Ya, berarti bisa dikatakan ini apa yang dirancangkan juga direncanakan oleh Pak Kris untuk membekali, untuk membawa jemaat yang digembalakan di DSCM Jombang untuk hidup berpusatkan pada Injil dan juga melengkapi generasi, karena tadi Bapak bilang justru yang anak-anak muda ini yang sempat mendapatkan pembekalan tapi rupanya meredup
apinya ya. Ini juga berarti untuk kedepannya Bapak merencanakan hal yang untuk pembekalan dari anak-anak muda di gereja Bapak, begitu Pak? Maksudnya gini, tidak semua para pemimpin pemuda DSM itu dihadirkan di tempat yang sama, EE. Oh begitu. Nah, ini misi dari pekerjaan departemen misi. Tidak hanya membekali gembalanya saja, tapi misi punya tanggung jawab juga ke anak-anak muda juga. Oh begitu. Karena narasumber yang terakhir hari ini kan lebih banyak berbicara tentang generasi. Iya. Nah, kemudian kalau untuk di DSCM Jombang Pak, dengan anak-anak muda di sana, itu apakah sudah ada pelayanan yang khusus untuk melengkapi generasi seperti komselnya untuk anak-anak muda sudah ada ya Pak ya di sana? Di Jombang khususnya komsel remaja atau pemuda, ibadah dewasa muda, itu lebih banyak ke sharingnya. Jadi apa yang didapatkan dari firman Tuhan, ataupun juga ada berbagi, itu lebih banyak waktu mereka pakai untuk sharing. Nah, saya lihat ternyata dari situ membuat mereka malah ini merasa memiliki gereja dan pelayanan. Dan saya lihat beberapa tahun terakhir ini yang ambil bagian dalam pelayanan itu adalah anak-anak muda. Justru anak-anak muda ya, oh luar biasa. Banyak tahun-tahun mendatang tidak saja kami gembala-gembala ini mendapatkan pelayanan, tapi juga anak-anak muda, terutama para pemimpin. Pemimpin youth, dewasa muda, konsel. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kris untuk waktunya sudah berbagi untuk keluarga sejahtera, pendengar dari Radio Sejahtera. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan berkati misi bergerak, api yang bergerak, api yang menyala. Iya. Baik, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Menutup bulan misi DSCM 2025, kami dari pengurus misi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan para jemaat, para hamba-hamba Tuhan, dan para donatur, sehingga acara pertemuan misi pada tanggal 9 sampai 11 September di EE Bandulan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam acara ini. Dan kami juga terus berharap Bapak Ibu akan terus mendukung cabang-cabang atau gereja lokal DSCM sebanyak 35 gereja lokal dan juga misi lokal yang ada di Kota Malang, LP dan LPW, untuk bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Salam misi, api yang bergerak. Saya Deborah dari DSM di Jakarta. Selama 3 hari di EI Malang ini sungguh saya diberkati sekali, penyambutan yang luar biasa, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan materi yang disampaikan pun sungguh memberkati saya secara pribadi. Ada banyak insight yang dapat saya terima di acara seperti ini. Nah, terima kasih buat panitia, buat Pak Sudi, buat Ibu, buat Mas Angga, dan seluruh panitia yang terlibat di acara Pertemis ini. Terima kasih luar biasa. Satu hal yang menghidupi saya menjadi oleh saya untuk dibawa pulang ke Jogja adalah Injil itu betul-betul harus hidup di dalam hidup setiap kita sebelum kita menyampaikan buat semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari diaspora Jombang sangat berkesan dengan acara ini karena dari awal kedatangan kami disambut dengan panitia yang baik. Kami disiapin dengan kamar yang nyaman, penginapan yang nyaman, acara juga sangat menarik, fellowship-nya bagus, makanannya sangat enak dan sangat kenyang. Semoga tahun ke depan kita bisa diundang lagi ke sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selama 3 hari luar biasa sambutannya, juga dalam materinya semuanya luar biasa, menjadikan berkat bagi kami yang jauh dari pulau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, dari DSM Denpasar. Kami berdua sama Ibu Resa. Kami mengikuti misi raya ini selama 3 hari. Sungguh luar biasa, sangat diberkati. Materi-materinya luar biasa, hebat. Kami semakin ditumbuhkan iman dan semakin mengerti tentang Injil Kristus. Dan pelayanannya, semua tim yang melayani luar biasa.
dari panitia semua kami berterima kasih. Luar biasa. Amanat agung bukanlah pilihan, itu adalah tugas utama setiap orang percaya. Bersaksi bukan hanya dengan kata, tetapi segenap kehidupan kita adalah alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.